Ya kan? Suatu ketika nanti Anda senggol-senggol susu tabrakan di tengah jalan nanti. Serius ya, saya enggak main-main loh. Di dalam komunitas yang kudus, maka suatu ketika Anda permainkan, Anda bisa langsung bablas, saudara. Kalau gitu kita gini saja Pak, enakan begini ya, karepmu, saya emang nggak mau, kita jalan terus. Saudara mau begitu terus ya gimana, saudara? Kita mau jalan terus, kita mau next level, saudara. Kalau saudara mau terus dengan kenajisan, babi kembali ke kubangan, anjing kepada muntahnya, ya terserah, kita mah jalan terus, saudara. Jangan sampai nanti kejadian Anania Safira nih, ya. Sekarang banyak Anania Safira di komunitas kita, saudara. Banyak, lolos, nggak mati. Tapi suatu ketika jangankan Anda jadi Anania Safira, baru nyenggol susunya istrinya istri diaken lain saja, ya Anda cuma ding 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 bling bling gitu, wah samber truk, saudara. Hati-hati, saudara, saya nggak main-main ya. Hati-hati Anda diaken pegang-pegangan, bonceng-boncengan, nanti masuk ke hotel. Oh, hati-hati, saudara. Hati-hati, saya sudah wanti-wanti, hati-hati, hati-hati, ya. Saya sudah wanti-wanti lu ya. Ada konflik, saudara, dalam komunitas, tapi konfliknya produktif, ya. Konflik produktif ini ya kayak kita penatua ini, ya. Anda yang begitu masuk ke dalam ini di grup itu ya Anda kaget-kaget, saudara. Ya, ada yang masuk ke grup penatua itu, grup penatua Damaris terutama ya. Yang lain mah belum masuk grup penatua Damaris, Anda kaget-kaget, saudara. Oh, kita konflik ya. Pak Stephen, Ibu Mantu, saya, kita berdebat, saudara. Tapi nggak pakai mutung. Kita debat, saudara, kita nggak pakai mutung. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak masuk akalku. Ya sudah, pikirkan dulu. Saya juga mikir, nanti tiba-tiba Ibu Mantu nelpon. Oh iya ya, benar juga ya, kan begitu, Pak. Ya, selalu begitu ya. Bulianti dulu tuh gegeran sama Pak Stephen, dia luar biasa gegeran, sampai disuruh ke rumahnya saja enggak mau. Enggak mau, kalau ke rumah kalau ketemu sendirian saya enggak mau. Ya enggak mau, emang Pak Stephen mau gigit. Sekarang tiap minggu ke rumahnya Pak Stephen rajin. Pak, tak samperin aja Pak, kelamaan. Sekarang Bulianti. Dulu konflik ada, tapi konfliknya produktif, saudara. Pak Jimmy dulu dengan Bulianti konfliknya hebat sekali, wah lebih ngeri lagi, saudara. Tapi produktif, saudara, konfliknya. Konfliknya itu konflik yang benar-benar ada isinya, ya. Ini kerjaan, kamu serobot kerjaanku. Itu konflik yang produktif itu kayak gitu, saudara. Ya. Di dalam tubuh Kristus selalu ada konflik. Karena apa, saudara? Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di dalam tubuh Kristus akan ada konflik. Konflik itu bagaimana Anda meresponinya. Anda responnya nggak benar, putus, saudara. Saudara ini kan prajurit kan. Masa prajurit di apa namanya, di kadel terus, ding dang, Anda maunya digituin terus, saudara. Ya saya nggak tahu jalan pikiranmu ya. Tapi katanya suruh rukun Pak, jangan konflik. Siapa bilang? Siapa bilang di dalam tubuh Kristus nggak ada konflik? Ada, saudara. Bedanya kalau kamu orang yang galau, konfliknya nggak perlu. Harga diri. Galatia 5 ayat 1-26. Ya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari ya. Apabila Anda benar-benar tulus hatinya mengharapkan Tuhan dan hidup di dalam cinta yang sejati. Ya, Anda yang baru ikut mungkin banyak yang terkejut-kejut ya. Sampai hari ini di kelas evangelis apologetik masih banyak yang syok ya. Masuk kelas apostolik tambah syok lagi, saudara. Rasain lo ya, tapi yang saya ceritakan itu semua ada di dalam firman Tuhan. Ya itulah firman Tuhan, bunyinya begitu. Terserah Anda mau percaya boleh, enggak ya sudah. Kalau saya mah gitu, saudara. Lah, Bapak ini gembala kok begitu lah. Iya, Anda maunya dilus-elus terus. Ya, saudara tahu apa yang dilus-elus terus, saudara? Anjing Labrador itu, saudara. Ya, anjing golden itu dilus-elus terus, saudara. Apakah saudara seperti itu? Enggak kan? Saudara ini kan prajurit kan.
Masa prajurit di apa namanya dikadel terus ding dang ding dang ding dung, Anda maunya digituin terus, saudara. Ya saya nggak tahu jalan pikiranmu ya. Eh, tapi katanya suruh rukun Pak, jangan oh, siapa bilang? Siapa bilang di dalam tubuh Kristus nggak ada konflik? Ada, saudara. Bedanya kalau kamu orang yang galau, konflik yang nggak perlu. Harga diri, unggah ungguh. Kalau kamu orang yang galau, konfliknya itu cuma apa, saudara? Tersinggung. Konfliknya sih kurang kanggo, saudara. Salah sebut nama, lupa disebut namanya. Oh, yang nggak kepake itu karena kamu orang galau. Sorry ya, ini kita komunitas next level ya. Anda mau dikadel terus kayak anjing labrador ya, ya terserah. Ini dung ding dang ding dang ding dung ding dang ding dang ding dung, matamu jadi juling. Ya terserah kamu, saudara. Nah, saya mah nggak mau saudara mengembalikan komunitas yang begitu. Buang aja ke laut. Lupa kasihan. Nah iya, saudara, kalau Anda tersesat kita cari. Tapi kalau Anda sudah masuk dalam komunitas ini, ya derap langkahmu, drop, 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 drop. Harmoninya harus sama, saudara. Kalau enggak, kita tidak akan pernah menjadi komunitas yang kudus, umat pilihan Allah, imamat yang raja. Ini tidak bisa, saudara. Saudara mengharapkan selalu ada mujizat, iya, tapi mentalmu mental galau semua. Anda maunya mujizat terus, tapi giliran begitu, ayo kita jaga kekudusan. Masih mampir Alexis, ya masih ngelaba sana sini. Kalau lagi diakonnya senggol-senggol susu. Kurang ajar, saudara. Ya kan? Suatu ketika nanti Anda senggol-senggol susu, tabrakan di tengah jalan nanti. Serius ya, saya enggak main-main loh. Di dalam komunitas yang kudus, maka suatu ketika Anda permainkan, Anda bisa langsung bablas, saudara. Kalau gitu kita gini saja Pak, enakan begini ya, karepmu, saya emang nggak mau, kita jalan terus. Saudara yang mau begitu terus ya gimana, saudara? Kita mau jalan terus, kita mau next level, saudara. Kalau saudara mau terus dengan kenajisan, babi kembali ke kubangan, anjing kepada muntahnya, ya terserah, kita mah jalan terus, saudara. Jangan sampai nanti kejadian Anania Safira nih. Ya, sekarang banyak Anania Safira di komunitas kita, saudara. Banyak, lolos, nggak mati. Tapi suatu ketika jangankan Anda jadi Anania Safira, baru nyenggol susunya istrinya istri diaken lain saja, ya Anda cuma ding ding bling bling gitu, wah samber truk, saudara. Hati-hati, saudara, saya tidak main-main ya. Hati-hati Anda diaken, pegang-pegangan, bonceng-boncengan, nanti masuk ke hotel. Oh, hati-hati, saudara. Hati-hati, saya sudah wanti-wanti, hati-hati, ya. Saya sudah wanti-wanti lu ya. Ada konflik, saudara, dalam komunitas, tapi konfliknya produktif, ya. Konflik produktif ini ya kayak kita penatua ini, ya. Anda yang begitu masuk ke dalam ini di grup itu ya Anda kaget-kaget, saudara. Ya, ada yang masuk ke grup penatua itu, ke grup penatua Damaris terutama itu ya. Yang lain mah belum masuk grup penatua Damaris, Anda kaget-kaget, saudara. Oh, kita konflik ya. Pak Stephen, Ibu Mantu, saya, kita berdebat, saudara. Tapi nggak pakai mutung. Kita debat, saudara, kita nggak pakai mutung. Saya enggak bisa apa-apa, saya enggak masuk akalku. Ya sudah, pikirkan dulu. Saya juga mikir, nanti tiba-tiba Ibu Mantu nelpon. Oh iya ya, benar juga ya. Kan begitu, Pak. Ya, selalu begitu ya. Bulianti dulu tuh gegeran sama Pak Stephen, dia luar biasa gegeran. Sampai disuruh ke rumahnya saja enggak mau. Enggak mau, kalau ke rumah kalau ketemu sendirian saya enggak mau. Ya enggak mau, emang Pak Stephen mau gigit. Sekarang tiap minggu ke rumahnya Pak Stephen rajin. Pak, tak samperin aja Pak, kelamaan. Sekarang bulian. Dulu konflik ada, tapi konfliknya produktif, saudara. Pak Jimmy dulu dengan Bulianti konfliknya hebat sekali. Wah, lebih ngeri lagi, saudara. Tapi produktif, saudara, konfliknya. Konfliknya itu konflik yang benar-benar ada isinya. Ya. Ini kerjaan, kamu serobot kerjaanku. Itu konflik yang produktif itu kayak gitu, saudara. Ya. Di dalam tubuh Kristus selalu ada konflik. Karena apa, saudara?
Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di dalam tubuh Kristus akan ada konflik. Konflik itu bagaimana Anda meresponinya. Anda responnya nggak benar, putus, saudara. Putus. Kalau responmu benar, naik kelas. Ya kan? Tuhan ajari saya tentang respon di dalam konflik bolak-balik, saudara. Saya berkali-kali bilang, ya hati-hati. Kalau sudah uang, ya daripada nanti kriminal, kita putus. Daripada nanti kriminal. Jangan bandel pokoknya. Jangan bandel. Ya, karena uang itu wakilnya Tuhan. Uang itu wakilnya pendeta. Uang itu wakilnya Romo. Uang itu wakilnya presiden. Uang itu wakilnya polisi, Wakapolri, Wakapolres, Wakasat. Ada uang urusan beres, uang itu wakilnya hakim. Ngeri ya saudara, ngeri banget. Jadi kalau sudah masalah uang, ya itu Anda nggak ada ampun. Prosedur. Jangan pernah sok berjasa, sok mau jadi pahlawan, ya. Tetapi Anda langgar prosedur dan itu sudah menyangkut masalah uang. Anda orang baik pun akan dicurigai, saudara. Anda orang baik, sebaik apapun Anda, ya, tetap orang lihat, oh, saudara, jangan main-main dengan uang, ya. Anda harus kendalikan itu uang, taati prosedurnya supaya uang itu jangan nyabet Anda. Dan saya membayarnya mahal, ya. Saya belajar ini bayarnya mahal, saudara. Nah, saudara, tapi kalau Anda bisa atasi setiap konflik-konflik di dalam komunitas ini dengan benar, ya, maka komunitas ini akan menjadi rumah Tuhan, di mana ada Roh Kudus, di situ ada pemulihan, di situ ada mujizat. Lihat ya, di zaman Tuhan Yesus 33,5 tahun, 3,5 tahun mengajar 12 muridnya, dan kurang lebih ada 120 murid, ya, 70 murid yang pernah diutus oleh Yesus, dan ada 120 murid yang bersama Yesus kemudian disuruh nunggu di loteng Yerusalem. Tidak ada perkara-perkara yang dahsyat seperti yang dilakukan oleh para rasul sejak Roh Kudus itu turun, saudara. Nggak ada orang datang kepada Yesus ujuk-ujuk mati gitu, nggak ada, saudara. Di zaman kisah para rasul, orang bohong ujuk-ujuk mati, saudara. Herodes lagi ngomong salah ngomong ditampar malaikat, ya. Orang mati bolak-balik dibangkitkan. Orang Yesus saja tidak pernah dikatakan bahwa bayangan Yesus menyembuhkan orang sakit, itu belum pernah dibilang begitu. Ini Petrus bayangannya saja menyembuhkan orang sakit. Rasul Paulus sapu tangannya dikirimkan buat menyembuhkan orang sakit. Oh, kalau itu Yesus nggak berkuasa? Bukan, saudara, bukan Yesus nggak berkuasa, ya, karena ia membatasi diri sesuai dengan tugasnya, ya. Makanya Yesus berkata, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Mengapa? Karena Roh Kudus di dalam jemaat itu yang berkuasa atas komunitas itu, saudara. Next level. Lah Anda lagi diakin bonceng-boncengan, senggol-senggolan susu, seneng, saudara. Ya karepmu, kalau Anda masih mau begitu levelnya, ya kan? Lah Anda masih ngelaba, masih tersinggungan, baru diomongin aja udah mutung, ya kan? Biar perut lapar, yang penting harga diri. Ya karepmu, saudara. Anda pilih perut lapar, yang penting harga diri. Ya karepmu, makan tuh harga diri, saudara. Nggak ada, saudara, yang mau menghina kamu. Anda yang merasa terhina. Makan tuh harga diri, saudara. Saya kadang-kadang tidak mengerti cara berpikirnya. Untung saya pernah rusak, ya. Jadi sedikit-sedikit jangan-jangan karena begini. Tapi karena saya rusak-rusaknya saya tidak separah itu, ya. Nah itu ya, saudara, ya. Orang punya harga diri kemahalan. Lapar, saudara. Orang yang sombong itu lapar, saudara. Orang yang gengsinya terlalu mahal itu lapar. Ya. Saya nggak berkata Anda terus merusak
prinsip-prinsip iman Anda. Oh, enggak, saudara. Anda cukup rendah hati. Nah, orang-orang yang sombong ini akan selalu berkonflik yang tidak produktif, saudara. Orang-orang yang rendah hati konfliknya selalu produktif. Ada konflik, kemarin kita sudah belajar kan? Tetapi di dalam konflik itu, mereka saling merendahkan diri, saling merendahkan hati. Masalahnya kita berapa kali berkonflik, ya, orangnya memang mau ngakalin kita, saudara, dan keburu ketahuan. Jadi udah jelas ya itu pasti konflik. Masa nggak ada konflik, nggak boleh? Oh, nggak boleh, Pak. Gimana sih? Ya boleh saja. Ya, nah, tinggal kamu kuat nggak menghadapi konfliknya itu. Ya, berkonflik tanpa intrik, bisa nggak? Rata-rata orang kalau sudah berkonflik pasti berintrik. Tetapi di dalam komunitas kita, ketika Anda berkonflik, jangan pernah berintrik. Karena Anda harus jaga hatimu dengan aletheia. Ya, oh, nanti direndahkan, Pak, nanti saya digencet, Pak. Oh, digencet jadi emas, jadi minyak zaitun, jadi urapan. Ini rahasianya, saudara. Waktu saya full time di sebuah gereja digencet, saudara. Saya dengan lugunya, masa orang gereja kayak gitu? Oh iya, lebih bajingan daripada orang di bank, saudara. Saya punya teman-teman di bank dulu berintrik semua, tetapi nggak ada yang sebajingan orang di dalam gedung gereja, saudara. Karena memang gedung gereja itu tempatnya orang rusak, saudara. Mereka berusaha bertobat, ada yang sudah bertobat, ada yang setengah mateng, ada yang memang munafik. Dan Anda semua dibuai mereka semua orang-orang ini dibungkus dengan sikap laba-laba lawas. Ya kan? Sambil nangis, tumbang cuak, nanti nari-nari ketawa-ketawa Toronto Blessing, saudara. Anda berpikir bahwa wah ini setiap kali ibadah, setiap kali pasti orang ini nari-nari bisa Toronto Blessing begitu, saudara. Jadi wah ini rohani nih, gundul mopeang itu kesurupan, saudara, bukan rohani, saudara. Lihat aja nanti setelah dia udah nari-nari pulangnya ya tetap aja rese, saudara. Tetap aja rese. Percaya saya, jangan Anda percaya. Saya hidupnya di gereja. Saya waktu full time tinggalnya di gedung gereja, saudara. Waktu full time saya tinggalnya di gereja, pagi sehari 24 jam saya ngelihat tingkah polanya mereka. Full timer ini saya tinggal dengan pendetanya, tinggal full timer ini tingkah polanya saya hafal semua, saudara. Aduh. Pokoknya makin keras bahasa rohnya, makin bajingan ini orang. Aduh. Ada-ada aja ya menghakimi, Pak. Karepmu ya, Anda buktikan saja kalau tidak percaya, saudara. Jangan ngomong saya ngarang. Nah, ini saya banyak melihat, saudara. Balik lagi, saudara. Ketika digencet, saya dulu enggak ngerti, saya enggak berdaya. Akhirnya respon saya cuma mengalah terus, diam terus. Paling berdoa sama anak nangis. Tapi disitulah urapan mengalir dengan deras. Suatu ketika 2008 saya kembali full time lagi, saudara. Digencet, oh ya nggak bisa tak jejak, saudara. Kurang ajar, saya punya duit kok. Dulu saya digencet cuma nangis berdoa. Oh Tuhan Yesus, Sikaraba Sangkara Baraba. Cuman bisa berdoa, saudara. Bahasa rohnya pun bisik-bisik, Sikaraba, takut, saudara. Karena yang saya kan tinggalnya di situ, saudara. Ya kalau berdoa ya bisik, semuanya musuhin saya. Jadi gimana ya, saya ngalah saja. Ya, kita bikin project saja bisa diboikot kok, saudara. Bisa diboikot kita bikin project itu. Sekarang lihat ya, saya banyak nulis lagu ya. Dari dulu saya suka nulis lagu, saudara, sama ngaransemen lagu. Ya, karena Anda lihat ya lagunya, asik-asik kan lagunya kan. Nah, saya biasa nulis lagu dari dulu. Saya diboikot lagu bagus-bagus gitu, bisa diboikot, saudara, kurang ajar. Tadi dinyanyikan Pak Monang dengan semangat tadi Pak Monang nyanyinya. Nah, dulu itu sampai orang itu kalau dengar saya nyanyi jijik, saudara, dianggap menjijikan, saudara, kurang ajar enggak? Sampai rekam sendiri gini, saya jalan sendiri ya.
Bagus kan lagunya kan? Nah, ini saya lagi nulis lagu buat Damaris ya. Saya nulis lagunya, liriknya. Kemarin sudah saya bacakan puisinya. Nanti bagus ya. Kita itu yang Sema Israel itu bagus kan? Bagus. Bagus karena saya ada urapan. Memang saya punya talenta di sana. Bukan sombong, memang talentanya. Kalau Anda suruh saya ngitung akunting sampai mencret-mencret darah juga, saya bilang enggak ada. Saya mendingan berak sehari 5 kali daripada suruh ngerjain akunting. Saya bilang enggak usah. Kamu suruh saya push up 200 kali saja. Nggak mau. Memang nggak bisa. Ya, nggak sanggup saya suruh ngerjain akunting sampai kapanpun saya nggak sanggup, saudara. Dipaksa pun kayak apa, nggak sanggup lah gimana, saudara. Kerjaan cuma 5 menit bisa 5 bulan baru selesai saya kerjain. Ya gimana? Makanya saya butuh orang, ya kan? Nyerah saya kalau sudah begitu, saya udah benar-benar nyerah, saudara. Benar-benar nyerah. Entah kenapa, sudah nih coba ya sebulan 2 bulan bisa, bulan ketiga bablas lagi. Sudah dicoba, saudara. Sudah pernah ruwet juga. Dan saya tahu itu salah. Saya tahu itu salah, teman. Itu celah besar. Makanya saya selalu deket-deket. Anak saya pun tak bilang, kamu belajar akunting. Wah, iya kamu belajar marketing, tak ajari papa. Dosenmu kalah, tak jamin. Profesormu kalah sama papa. Kamu belajar akunting yang kita tidak bisa. Paksa saudara, kamu belajar pajak, belajar akunting. Kita dari dulu bodoh masalah akunting, masalah pajak. Konflik. Karena ada kekurangan dari saya. Ada kekurangan dari orang-orang ini. Kita kurang-kurang, kita mengukur orang dengan ukurannya kita. Jadilah konflik, saudara. Karena kita kan pengen yang baik. Saya pikir orang-orang itu seperti saya, gobloknya. Ya kan? Atau saya pikir orang itu sepandai saya, konflik, saudara, jeder. Maka dari situ, di saat itulah kita butuh kasih, sukacita, damai sejahtera, ada pengampunan. Sekeras apapun kita berkonflik, saudara, harus selalu ada pengampunan. Ya, hari itu kita berkonflik, stop, besok pengampunan. Ribut lagi nggak apa-apa, stop. Matahari terbenam, stop. Ibu ketua, dia bilang, waduh, kita kan manggilnya bunda, mami ya. Ini ibu ketua ini kita panggil mami sama ada yang manggil bunda, ada yang manggil mami. Saya bilang mami saja, karena mami saya udah meninggal kan. Jadi saya panggil mami. Si mami ini daripada stres di rumah, ngurusin yayasan saja, turun ke lapang. Pembina lah biar sama Pak Stephen boleh suruh turun ke lapang. Oh ya paling demen, boleh nih saya marah-marahin saja, enggak apa-apa, nanti pulang enggak stres lagi. Yang penting kalau marah jam 6 selesai, jangan marah. Nah, selesai jam 6, besok jam 6 pagi turun ke lapang lagi, ngomel-ngomel lagi, jam 6 sore tutup. Ya kan, jangan marahnya kan sampai matahari terbenam saja kan. Oh iya bener, iya. Nah, kayak Pak Tobing sekarang sudah enggak pernah marah-marah di rumah. Ya kan, karena marah-marahnya sudah ada di Zoom. Gitu, buat terapi, enggak ya, bercanda ya. Tapi yang saya maksud adalah konflik itu yang produktif. Malam itu selesai, besok lanjut lagi. Malam itu selesai. Anda namanya dewasa. Kalau Anda tidak dewasa ke bawah tidur, berarti Anda belum dewasa. Berarti Anda belum dipimpin oleh roh. Anda masih dipimpin oleh daging. Makanya orang-orang yang sudah mengerti tentang hidup oleh roh, kalau Anda metanoia dan Anda ngerti hidup oleh roh dan Anda bisa hidup mengalir dengan hidup oleh roh tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, lemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran itu, saudara pun di kantor nanti jadi pemenang, di bisnis pun Anda pemenang. Disitulah urapan. Saudara tahu ketika saya biasa digencet, saudara, saya biasa digencet dan saya nggak bisa marah, ya kan? Bukan nggak bisa marah, tapi maksudnya tidak bisa meledak ya. Kemudian saya kerja, saudara. Entah mengapa saya kerja, walaupun saya orang baru, saya dijadikan pemimpin. Saya terbiasa mengelola, marah selesai sudah. Itu penting, saudara, ternyata. Kasih itu penting, sukacita itu penting. Ya, damai sejahtera itu penting.
Kebaikan, kemurahan, murah hati itu penting, saudara, kalau Anda kerja di dalam bisnis. Kalau Anda nggak murah hati, Anda pendendam, waktu Anda yang buat dendam itu akhirnya habis, jadi nggak produktif. Ya kan? Kalau saya, orang sakitin saya kayak apa? Saya nggak urusan, saudara. Yang penting target saya goal. Orang lagi berintrik, saya santai, saya jalan terus, tak kejar terus. Saya kalau targetnya 2.000, pasti tembus 4.000, saudara. Serius ya, saya nggak bohong. Ya, ini beberapa yang sudah kenal saya dari lama ya. Saya kalau targetnya 4 miliar, pasti tembus 6 miliar. Enggak 4 miliar lebih 100, enggak, saudara. Pasti tembus 6 miliar. Saya 2 tahun ya, jadi GM Indonesia Timur ya. Dari omset 2 miliar sampai 40 miliar hanya dalam waktu 2 tahun, saudara. Karyawan dari 20 jadi 400, saudara. Hanya dalam waktu 2 tahun. Itu beneran ya, saya nggak ngapusi, saudara, beneran. Kenapa bisa begitu? Saya terbiasa tidak berintrik. Orang mau berintrik, habis waktunya berintrik. Saya fokus, saudara. Saya fokus, udah selesai. Fokus, enak ya. Kantor saya dulu di depannya Babi Chandra, saudara. Ya, di depannya Babi Chandra dulu. Di Bali, di Teguh Umar. Gede banget kantor saya ya. Karena saya terbiasa menyingkirkan perasaan-perasaan itu, saudara. Sehingga anak buah nyaman dengan saya. Bukan saya nyeneng-nyenengin anak buah, tidak ada urusan. Saya kalau ngamuk, ngamuk aja, saudara. Kalau marah, marah saja. Cuman saya tahu bagaimana mengelola, jangan intrik. Saya nggak mau masuk dalam intrik. Nggak urusan dengan intrik. 7 kali orang benar, walaupun orang celakain saya. Nggak mempan selama kamu hidup di dalam roh. Nggak mempan, saudara. Jatuh berapa kali pun bangun lagi. Hari ini orang-orang lihat saya, wah, udah jauh, saudara. Mereka lagi masih berebut tahta. Saya sudah ada di Eropa sama anak-anak saya. Kemarin Pak Stephen bilang, Pak Paul ini gila ya. Saya itu mau nyekolahkan anak 1 tahun di Inggris itu 600 juta minimum, Pak. Minimum 600 juta 1 tahun. Karena Pak Paul sekeluarga sudah di sini. Iya, Pak, saya juga nggak terencana. Saya juga baru nyadar setelah di sini, anak saya kuliah. Loh, anak saya semua sekolah di luar negeri. Ya kan? Coba bayangin, berarti 1 tahun saya harus punya uang 1,2 miliar, saudara. Kalau anaknya 2. Berarti 1 bulan saya harus punya 100 juta buat nyokolain anak. Mumet, saudara. 1 bulan, aku udah punya 100 juta buat nyokolain anak. Tapi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Karena kita hidup dituntun oleh Roh. Kita dituntun oleh Roh Kudus. Makanya ya, orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus ini ya harus juga metanoia. Dan saya ajarin kepada Anda hari ini, ayo metanoia. Jangan takut dengan konflik. Jangan malah menarik diri ketika konflik. Tapi juga jangan malah nantang ngajak gelut. Biasa saja, responnya harus benar di dalam konflik. Ketika respon itu benar, Anda naik kelas, next level, tiba-tiba berkat ada, berkat lagi, berkat lagi, berkat lagi. Setiap konflik responnya harus benar. Mungkin Anda bisa salah, Anda bisa emosi, Anda bisa meledak. Tetapi stop, harus langsung cepetan saja switch. Harus langsung. Apa yang membuat kita nggak bisa langsung? Harga diri dan gengsi. Ya, makanya nggak bisa switch. Padahal begitu kita di dalam konflik, kita temu titik temunya, ya Pak Jimmy, Bu Lianti, Bu Mantu dengan Pak Stephen, begitu tuh cocok, sekarang kompak sekali. Derap langkahnya enak sekali, tuh dek 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 dek, coba lihat Damaris rapi sekali, iya kan? Oke, cuman konteks sebentar, udah jalan semua, tiba-tiba beres, saudara. Makanya jangan takut Damaris ya, pasti berkatnya melimpah. Nah, harusnya diaken-diakennya juga sama, ya. Sekarang mulai sudah jarang ada konflik. Soalnya saya disingkir, enggak. Pak Jimmy, anak angkatnya pengurus lama loh. Kita nggak singkirkan loh.
Kita tuh nggak suka nyingkirin orang, saudara. Pak Jimisun, pendeta Jimisun itu adalah anak angkat dari pengurus lama yang mau nyaplok kita, saudara. Kita nggak usir loh. Malah ketika Pak Jimmy merasa diusir, kita bilang nggak ada yang mau ngusir kamu. Ini sih masuk di sini. Tanda Pak Jimmy sekarang masih, ya, masih ada di tempat kita, kerja baik, dan kita makin rapi, ya kan? Karena kita nggak suka berintrik. Yang salah ini ya ini saja. Pak Jimmy itu bawaannya anak angkatnya salah satu pengurus kita yang keluar, saudara. Ya, itu suami istri keluar, si kapal oleng keluar, bareng ya. Pak Jimmy juga kita nggak usir kok, keluar aja, keluar. Nggak bisa begitu. Ya kan, dia nggak salah apa-apa kok. Ya, dia salah korupsi ya kita suruh keluar. Nggak korupsi kok. Belum ketahuan salahnya di mana kok. Ya jangan dikeluarin, memang nggak salah kok. Ya kalau ada salah 1-2 ya kita tegur, tapi kan bukan salah yang harus dikeluarkan. Nangkap ya saudara ya. Ini kita kerjanya baik, ada kedewasaan. Terus kita melihat, oh ternyata Ibu Lianti itu efektif sekali. Pak Stephen bangga sekali dengan Ibu Lianti. Wah, untung kita punya Bu Lianti ya. Tutup mata saya tidur saja uangnya aman. Iya Pak, galak ya minta ampun Pak. Harimau aja kalah galak. Saya bilang. Iya saudara, aman duitnya. Tadinya banyak salah paham. Seret terus. Ya, berapa bulan tuh ya, 3 bulan itu ya. Kalau saya sih nggak pusing ya. Cuman tuh bilang cekot pusing. Nah, nggak usah dipusingin. Biar saja lumrah. Biar mereka penjajakan, gesekan tuh. Dua-duanya orangnya baik kok. Karena konfliknya produktif. Kalau konfliknya produktif, bubar. Kalau konfliknya tidak produktif, bubar, saudara. Tapi karena produktif, mereka sama-sama mencari Tuhan. Mereka sama-sama ingin ini jalan. Pasti itu ada titik temunya. Kalau yang satu pengen nyaplok, ya nggak bakal bisa ketemu. Kalau dasarnya pengen nyaplok, saudara, nggak bisa ketemu. Tapi kalau dua-duanya ingin yang baik, pasti ketemu, saudara. Saudara paham, katakan amin ya. Kalau dua-duanya suami istri pengen baik, pasti ketemu. Saya dengan Ana itu sudah kayak apa, saudara? Udah pakai pisau, saudara, kalau berantem, saudara. Ana itu udah pakai pisau ya. Ngeri. Karena Ana pengen baik, saya pengen baik. Kita hanya nggak tahu selisih di mana, kita ada miss di mana, kok bisa begitu. Tiba-tiba kita baik, karena kita memang pengen baik asalnya. Asalnya kita sudah baik, tiba-tiba kesambet setan. Ya, tapi kita dua-dua punya hati ingin baik. Konfliknya memang benar-benar produktif waktu itu, saudara. Benar-benar produktif konflik. Tapi konflik itu besar sekali. Tetap nanti akan baik sebesar apapun konfliknya. Dan disitulah pengurapan dicurahkan. Bak urapan di kepala Harun, ya, kejanggut. Saking urapannya itu melimpah, ya kan, maka sampai kejanggut, sampai ke jubah, sampai lebar kemana-mana pengurapan itu. Kemudian Anda kerja pun ada bahwa pengurapan, di mana Anda berada ada pengurapan. Anda ngomong, omonganmu didengar. Anda bertindak, Anda berlaku, semua ada urapan. Ada penyertaan Tuhan. Ya, next level. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan Bang ya. Terima kasih Pak Paul atas renungan hari ini. Quotes-nya adalah konflik yang membangun, saling aletheia, kejujuran, konflik yang produktif.